Selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah firman dan doa. Sebelum kita akan memulai dan kita akan masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita, saya akan berikan waktu untuk saudara sekalian mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Biarlah kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap anugerahnya, bahkan setiap penyertaan yang Ia berikan bagi kita. Amin. Saudara, biarlah jiwa kita tetap memuji Tuhan. Dan biarlah jiwa kita tetap menyembah Tuhan. Bahkan kita memuji akan anugerahnya yang tidak pernah henti-hentinya dicurahkan bagi kita manusia yang berdosa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari KPPK nomor 413. Pujilah hai jiwaku. Jangan lupakan anugerahnya yang bukan dan ampuni dosaku dan menyelamatkanku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraan. Bait yang kedua. Dengan segala berkat-Nya Ia puaskanku, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatan-Mu tak akan pudarlah, karena oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Intro. Bait yang ketiga, setinggi langit. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setia-Nya, bagaikan Bapa kasihi anak-Nya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita masuk ke dalam doa. Benar ya Tuhan bahwa anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami hanya manusia berdosa yang tak mampu hidup di luar daripada anugerah Tuhan. Kami hanya manusia berdosa yang tidak mampu untuk tidak ada di dalam Tuhan, bahkan hanya bergantung pada Tuhan. Inilah kerinduan kami. Ya Tuhan, pakai setiap kami di dalam kehidupan kami. Pancarkan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap memancarkan kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami. Dan tiba saatnya juga kami akan masuk di dalam ibadah kami, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami juga akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa ya Tuhan. Dan kiranya setiap doa-doa yang kami naikkan ini boleh Engkau dengar, boleh Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terlebih lagi ya Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kiranya Engkau menilik setiap hati kami.
Apakah sungguh kami boleh datang di hadirat Tuhan dengan hati kami yang sungguh bersih ya Tuhan? Atau kami hanya mengisi luang waktu kami ya Tuhan, Engkau ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami bila setiap hari kami melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bila setiap hari kami bahkan menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami dan sucikan hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa kami dengan hati kami yang bersih ya Tuhan. Dengan hati kami yang tulus di hadapan Tuhan. Dengan setiap doa-doa yang kami naikkan ini boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Berkati penyembahan kami ya Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan. Dan berbicaralah kepada setiap kami sehingga kami sungguh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan puji-pujian kami dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga akan kembali menaikkan pujian. Kita tidak akan pernah bisa hidup di luar kasih Tuhan, karena setiap waktu kita membutuhkan Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian dari KPPK nomor 321, Tuhan aku perlu setiap waktu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Bait yang kedua. Tuhan aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Intro. Bait yang ketiga, Tuhan aku perlu suka atau duka. Tuhan aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rivo. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami. Engkau sendiri yang boleh memberikan kepada kami kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kami. Dan firman Tuhan itu biarlah tertanam di dalam hati kami dan akan terus menghasilkan buah-buah kehidupan. Pakailah akan hamba-Mu dan jugalah setiap kami yang ada di tempat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu berbicara penderitaan dan respon kita sebagai orang-orang percaya. Penderitaan dan respon orang percaya. Saudara-saudara, kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-31.
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap kali ketika kita menghadapi akan penderitaan di dalam hidup ini, maka ada satu pertanyaan yang kerap kali muncul di dalam diri kita, saudara-saudara. Pertanyaannya yang sering kali kita tanyakan, mengapa saya yang mengalaminya? Mengapa mesti saya? Mengapa mesti hari ini? Mengapa kok tidak tahun depan? Mengapa penderitaan itu tidak kunjung selesai? Mengapa hal ini membuat hidup saya menjadi begitu berantakan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penderitaan di dalam hidup ini seringkali membuat hidup kita bertanya-tanya. Seringkali di dalam penderitaan kita mengeluh. Seringkali di dalam penderitaan kita kemudian mempertanyakan akan kedaulatan Tuhan. Kita mempertanyakan akan kasih Tuhan. Kita kemudian mempertanyakan di manakah kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah apa yang kita alami pada hari-hari yang seperti demikian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh melihat apa sih arti penderitaan itu sendiri? Apa sih makna penderitaan? Saudara-saudara, penderitaan itu sendiri pada dasarnya adalah segala sesuatu yang menyakitkan, yang mengganggu, yang kemudian merubah jalan-jalan kehidupan kita yang sepertinya yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang melukai bahkan hati dan juga jiwa kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, penderitaan bisa berupa kita mengalami sakit kanker. Atau mungkin kita juga hanya sakit tenggorokan yang tidak berhenti. Penderitaan bisa berbentuk sakit penyakit atau kehilangan orang-orang yang kita cintai. Penderitaan itu juga bisa berupa kegagalan, kekecewaan, kehilangan pekerjaan. Penderitaan itu juga bisa kita mengalami gosip, di mana orang-orang di sekitar kita membicarakan hal-hal yang tidak kita lakukan. Di tempat kita bekerja, di gereja, dan merusak reputasi seseorang. Itu merupakan satu bentuk daripada penderitaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa penyebab penderitaan? Penderitaan itu pertama karena kita ada di dalam dunia yang sudah berdosa. Yang ada di dalam kecenderungan hati manusia. Manusia di dalam seluruh hidupnya sudah terpolusi oleh dosa itu sendiri. Sehingga apapun yang dia lakukan adalah kecenderungannya adalah jahat. Dan itulah yang mengakibatkan manusia mengalami penderitaan. Saudara-saudara, kita menderita karena kebodohan kita sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6 mengatakan bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Kalau kita seringkali makan juga tidak sehat, maka seringkali apa yang kita tuai adalah kita juga seringkali mengalami sakit penyakit, bukan saudara-saudara. Kita menderita sakit karena kebodohan kita. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Atau penderitaan itu juga bisa terjadi karena Allah sedang mendisiplin kita. Allah itu sedang membentuk kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, di situ dikatakan, karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang dikasihinya, maka dia menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak.
Jadi penderitaan itu saudara-saudara salah satu bentuk di mana Allah itu sedang membentuk kita, mendisiplin kita. Penderitaan itu juga saudara-saudara bisa juga kita mengalami penderitaan karena iman kita. Iman kita itulah yang membuat kita mengalami kesulitan penderitaan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 di situ dikatakan, apabila kita menderita karena kita adalah melakukan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan pada hari ini yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Saudara-saudara, yang menjadi hal yang paling penting di dalam penderitaan itu adalah bagaimana respon seseorang, bagaimana tanggapan seseorang. Dan di dalam bagian ini kita melihat bagaimana respon daripada Yesus Kristus ketika dia berada di tengah-tengah detik-detik dia memasuki penderitaan, detik-detik dia mengalami akan kematian untuk boleh menjadi jalan penebusan bagi dosa-dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, ada 2 respon yang perlu kita ambil, yang perlu kita sikapi di tengah-tengah penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, melalui penderitaan, saudara-saudara, Yesus melihat di situ dia sudah dan sedang melakukan kehendak Allah. Yesus sudah dan sedang melakukan akan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat, memperhatikan bagaimana pada saat Yesus sedang mau untuk naik ke atas kayu salib. Di tengah-tengah dia menjalani akan penderitaan itu, dia akan mengalami kematian. Maka di situ dikatakan ada sebagian orang-orang Farisi, sebagian kecil yang kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus seperti demikian, pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes mau membunuh engkau. Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Herodes itu seorang raja yang pada saat itu dia penuh dengan kebencian dengan orang-orang yang ingin menaklukkan akan kekuasaannya, yang ingin untuk menjatuhkan akan kekuasaannya sebagai seorang raja. Dan saudara-saudara, orang yang seringkali menjadi pusat kebenciannya itu adalah orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel adalah menjadi ancaman terbesar. Karena saudara-saudara, di dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, mereka sangat meninggikan akan seseorang yang disebut dengan Mesias. Dan Mesias itu adalah sebagai seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Maka pada waktu Herodes, di tengah-tengah akan kebenciannya kepada orang Israel, di tengah-tengah kebenciannya kepada orang yang disebut sebagai Mesias itu, maka saudara-saudara, Herodes yang anti dengan Mesias itu, dia setiap waktu berjaga-jaga untuk boleh membunuh akan sang Mesias itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi ketika orang-orang Farisi itu kemudian menawarkan kepada Yesus, pergilah, jauhilah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Saudara-saudara, bukankah itu suatu kesempatan emas? Bukankah itu suatu peluang yang tidak bisa terulang kedua kali? Yesus bisa terhindar dari penderitaan. Yesus bisa keluar dari jalan salib, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tetapi kita melihat di dalam bagian ini, sekalipun Yesus harus berada di dalam penderitaan, sekalipun Yesus ada di dalam satu tantangan yang begitu luar biasa, tetapi Yesus tidak melarikan diri daripada penderitaan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi itu, Yesus memberitahu kepada mereka di dalam bagian ini satu perkataan yang sangat penting, satu perkataan yang sangat berharga yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi itu. Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Apa artinya saudara-saudara Yesus mengucapkan akan perkataan ini kepada orang-orang Farisi yang mengatakan, pergilah, selamatkanlah dirimu, karena Herodes sedang mengintai, ingin untuk membunuh engkau.
Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengucapkan satu perkataan yang sangat berharga. Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, dia pergi atau dia tidak pergi, itu bukan masalah yang utama. Yang menjadi masalah yang utama daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia sedang melakukan rencana Allah. Dia sedang mengerjakan akan kehendak Allahnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini ada satu kata, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Saudara-saudara, ini memberikan satu gambaran terhadap Yesus yang kemudian dia mati. Kemudian setelah dia mati dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia selesai. Dia bangkit dan dia menjadi gambaran daripada anak Allah yang taat kepada kehendak Allah. Untuk melakukan semua rencana Allah. Untuk melakukan segala apa yang Tuhan rencanakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam penderitaan, Yesus tidak melarikan diri. Yesus kemudian tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus tidak kemudian mengutamakan dirinya. Tetapi saudara-saudara, dia lebih melihat apakah yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Dia lebih memfokuskan kepada rencana Allah itu dibanding daripada rencana dirinya atau rencana sebagian orang yang ingin menolong dan menyelamatkan dia. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, saudara-saudara berbicara tentang kesuksesan. Seringkali orang menilai kesuksesan itu kalau seseorang itu memiliki akan uang yang banyak, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita boleh melihat, hari ini mungkin ada orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Mereka punya harta yang tidak ternilai. Tetapi saudara-saudara, keluarga mereka hancur. Keluarga mereka berantakan. Apakah itu yang disebut dengan kesuksesan? Saudara-saudara, kita tentu mengatakan itu belum sukses. Atau saudara-saudara, kita melihat ada orang yang dari waktu dia SD sampai dia kuliah, dia sudah banyak kegagalan, dia tidak sukses. Dia seringkali tidak naik kelas, nilainya selalu 45. Gak pernah nilainya baik, saudara-saudara. Tapi pada waktu dia selesai kuliah, lalu kemudian dia menjadi seorang pemimpin perusahaan. Saudara-saudara, dia menjadi seorang pemimpin perusahaan yang sangat baik. Dia menjadi seorang yang sangat berhasil, sukses. Apakah orang itu sukses? Saudara-saudara, seringkali kita melihat kesuksesan itu dari sudut pandang manusia. Dan sudut pandang manusia itu begitu relatif. Tetapi saudara-saudara, marilah kita melihat sudut pandang daripada kesuksesan itu dari rencana Tuhan, dari kehendak Tuhan. Ketika kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan, rencana Tuhan, maka itulah kesuksesan yang sejati. Itulah keberhasilan yang sejati. Itulah kehendak yang paling ultimate, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam penderitaan ini, apakah kita terus mau belajar untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, jauh daripada apa yang dikehendaki oleh diri kita? Apakah kita lebih mengutamakan kesuksesan di hadapan Tuhan, yang dinilai di hadapan Tuhan, ataukah kesuksesan yang hanya sementara? Yesus bisa saja dia menggunakan segala kekuatannya untuk menyelamatkan diri dari kayu salib. Tetapi dia tidak lakukan karena dia lebih mengutamakan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam penderitaan itu, marilah kita melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Mungkin saudara-saudara, di dalam penderitaan yang hari ini kita alami, ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan yang perlu kita terus gumuli, yang perlu kita terus pertanyakan dan doakan. Tuhan, apa maksudmu ketika aku mengalami kesulitan seperti demikian? Maka di situ saudara-saudara, penderitaan akan menemui maknanya dan mendapatkan akan satu kebahagiaan dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, yang kedua di dalam bagian ini, Yesus melihat penderitaan bukan hanya sebagai satu rencana Allah, kehendak Allah yang harus terjadi di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus melihat penderitaan itu sebagai satu kesempatan. Satu kesempatan untuk mentransformasi diri. Satu kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah di dalam penderitaan yang seringkali dihadapi oleh orang-orang percaya, seringkali kita menutup mata,
Seringkali kita menutup akan hati kita, menutup akan hidup kita. Kita merasa bahwa hidup ini sudah berakhir. Penderitaan ini begitu besar sehingga apa yang saya alami ini sudah tidak ada lagi kekuatan, sudah tidak ada lagi yang baik di dalam hidup ini. Dan semua itu sudah tidak ada hal yang baik di dalam hidup ini. Semua sudah tertutup, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi di dalam penderitaan itu Yesus melihat ada satu kesempatan. Perhatikan saudara-saudara, di dalam Injil Lukas digambarkan di bagian ini tentang kebesaran, keagungan daripada kota Yerusalem. Yang di dalamnya adalah bait suci pada zaman Salomo yang didirikan dengan begitu megah. Bait suci yang ada di Yerusalem itu sebagai satu lambang daripada penyertaan Allah. Sebagai satu lambang daripada Allah yang menyertai akan umat Tuhan. Sebagai satu lambang kesucian Allah. Tetapi saudara-saudara, kita perhatikan di dalam bagian ini bagaimana justru di Yerusalem itu, di kota suci itu sendiri, di tempat Allah hadir melalui baitnya yang kudus. Tetapi di Yerusalem itu saudara-saudara begitu banyak orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Di Yerusalem itulah orang-orang membunuh nabi-nabi Tuhan. Di Yerusalem itulah saudara-saudara darah para hamba-hamba Tuhan itu ditumpahkan. Darah para nabi-nabi Allah dicurahkan di Yerusalem. Saudara-saudara, Yesus juga mengatakan, aku, Mesias, itu juga harus dibunuh di Yerusalem. Karena di Yerusalem itulah saudara-saudara tempatnya penderitaan orang-orang kudus, para nabi-nabi Allah. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia. Tetapi di Yerusalem itulah tempat Allah hadir. Justru menjadi satu ironi yang besar. Di tempat itulah dibunuh para orang-orang yang disebut para hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, tetapi satu hal yang sangat luar biasa. Sekalipun manusia kemudian menyiksa, membuat Yesus menderita, bahkan menyalibkan akan anak manusia itu saudara-saudara. Tapi di dalam ayat yang ke-34 Yesus mengatakan, di dalam penderitaan, di tengah-tengah dia mengalami kesulitan, di tengah-tengah dia mengalami kesukaran, salib itu ada di depan. Ayat 34 dikatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Saudara-saudara, sekalipun orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, para tokoh-tokoh agama, mereka ingin membunuh dan membinasakan Yesus. Mereka ingin untuk boleh melakukan satu penyaliban kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bagaimana hati Yesus yang pada waktu dia diperhadapkan dengan penderitaan, penolakan, kebencian, hal-hal yang dia sangat menyakiti akan dirinya. Tetapi dia mengatakan, aku ini rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Di sini berbicara bukan Yesus membalas akan kesulitan yang diberikan kepada dia itu dengan membalasnya dengan kesulitan juga. Membalasnya dengan dendam, membalaskan dengan kemarahan. Tetapi Yesus membalaskan dengan kasih. Kasih kepada mereka. Aku rindu mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, Yesus tetap menyatakan akan kasihnya. Inilah yang dilakukan 2000 tahun yang lalu saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus itu dia mati di atas kayu salib. Dan melalui kematiannya saudara-saudara, maka karya penebusan itu menjadi sempurna. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi kita memiliki akan hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyatakan ini. Karena begitu dia mengasihi kita, dia mencintai kita saudara-saudara. Satu kesempatan untuk boleh lebih lagi mengasihi mereka. Sudah di tengah-tengah kita mengalami penderitaan. Seharusnya ini menjadi satu kesempatan, satu peluang. Peluang bukan untuk melarikan diri. Peluang bukan untuk meninggalkan akan penderitaan. Tetapi justru satu peluang saudara-saudara. Untuk apa?
untuk boleh tetap menyatakan kasih, kebaikan, dan rencana Allah di dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya ingin men-sharingkan satu hal yang saya selama ini tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dalam masa-masa pandemi ini, gereja Bungur, saudara-saudara, setiap hari dari pagi hari ada tulisan renungan yang Bapak Ibu juga sudah terima melalui Spring. Dan siang hari ada suara pastoral. Saudara-saudara, di rumah saya itu sudah seperti studio mini, saudara-saudara ya. Semua alat itu ada di situ. Ada green screen ya, lalu kemudian juga ada lampu ya. Pokoknya sudah pindah semua alat-alat studio itu ada di rumah, saudara-saudara. Dan setiap kali kita kemudian harus membagikan suara pastoral itu, ada suara di dalam hati saya yang terkecil, saya mengatakan, ini dibaca enggak ya? Ini didengar enggak ya sama jemaat? Atau jangan-jangan kita udah capek-capek, kita sudah susah-susah, kita kemudian membagikan akan semua ini, kemudian orang enggak peduli. Mau kamu mau buat seperti apa, kita mau buat seperti apa, orang enggak peduli lagi, saudara-saudara. Ada pertanyaan seperti demikian. Apakah ini diperhatikan enggak ya sama jemaat? Atau ini hanya ya lalu begitu saja, saudara-saudara. Sampai satu ketika, saudara-saudara, ada seorang yang kemudian menghubungi saya, telepon saya, saudara-saudara, dan dia berkata seperti demikian. Pak, apakah betul Bapak adalah Bapak Rivo? Oh iya betul Pak. Ya Pak, saya ini mau mengundang Bapak. Ya, Bapak, saya undang untuk boleh memberkati rumah saya. Saya tidak kenal orang itu, saudara-saudara, dan saya katakan, Bapak siapa? Dia menyebutkan namanya Bapak A. Dan saya pikir-pikir, Bapak ini saya juga nggak kenal karena bukan jemaat. Saya langsung tanya sama Bapak ini, Pak, Bapak kenal saya dari siapa? Oh iya Pak, saya ini keluarga saya, saudara saya ini adalah jemaat GKI Bungur. Oh iya, siapa? Dia sebutkan Bapak ini. Oh, saya kenal Bapak itu. Iya Pak, setiap hari dia itu kirimkan suara pastoral yang ada pendeta Suryawan Edi, pendeta Rivo, ada pendeta yang lain, saudara-saudara. Dan dia setiap hari dikirimin itu. Dan setiap hari dia dengarkan, saudara-saudara. Ternyata dia mungkin nyantolnya sama saya, saudara-saudara ya. Dia lebih kemudian nyantol, Pak minta tolong Bapak bisa pimpin untuk pemberkatan rumah. Saudara-saudara, pada saat orang itu mengatakan seperti demikian, langsung ada satu suara teguran di dalam hati saya. Selama ini saya mengatakan, aduh sepertinya sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi saudara-saudara, marilah di tengah-tengah kita menghadapi penderitaan, kesulitan, pandemi yang seperti demikian. Tetaplah melakukan akan hal yang baik. Tetaplah melakukan akan kasih. Tetaplah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin dianggap oleh diri kita atau orang lain itu sesuatu hal yang tidak ada artinya. Tidak ada gunanya sama sekali, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, di dalam penderitaan ketika kita melihat ada satu kesempatan. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara, disitulah maka kita akan melihat arti daripada penderitaan itu. Penderitaan tidak selamanya menghancurkan hidup kita. Tetapi penderitaan adalah satu alat yang dipakai Allah untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita lebih peka lagi kepada Tuhan, kepada rencananya, kepada kehendaknya. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita boleh meresponi penderitaan dengan respon yang benar, dengan respon yang sungguh melihat bahwa di dalam penderitaan ini ada rencana Allah. Di dalam penderitaan ini saudara-saudara, ada satu kesempatan untuk kita tetap melakukan satu hal yang baik, yang menjadi berkat. Sekecil apapun, Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam saat hening. Amin. Saya serahkan kembali kepada penginjil Moko.
Sungguh kita hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita untuk tetap di dalam Tuhan walaupun kita di dalam keadaan sulit, dalam keadaan penderitaan kita yang kita alami. Baik saudara-saudara, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang akan kita naikkan. Kita akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Terlebih dahulu saya memberikan waktu kepada saudara untuk mengambil tempat yang terbaik untuk kita boleh sungguh-sungguh tenang di hadapan Tuhan, untuk kita boleh sungguh-sungguh berlutut, kita boleh sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu, kita menaikkan setiap pokok doa untuk pribadi kita. Mungkin kita memiliki pergumulan di hadapan Tuhan. Mungkin kita memiliki pergumulan di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, di dalam pelayanan kita, ataupun di dalam relasi kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Baiklah kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah hikmat daripada Tuhan ini boleh menyertai kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Kita akan naikkan pujian Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui. Beri Sekali lagi, Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara-saudara, untuk yang pertama kita akan naikkan pokok doa kita, yaitu kita doakan untuk gereja kita, Gereja GKI Bungur. Kita doakan untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita. Kita doakan untuk setiap kesehatian daripada hamba-hamba Tuhan, majelis, diaken dan juga setiap jemaat boleh memiliki satu kesatuan hati untuk tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan lewat kesaksian kehidupan setiap jemaat GKI Bungur ini boleh berdampak di lingkungan sekitar kita. Dan kita doakan agar gereja kita ini semakin hari semakin melakukan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan suara kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan untuk gereja kita GKI Bungur. Ini ya Tuhan, gereja yang boleh Engkau bangun, gereja yang boleh Engkau bentuk ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus pada hari ini, berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap majelis, untuk setiap diaken, setiap jemaat ya Tuhan. Boleh memiliki satu kesatuan hati di dalam Engkau, boleh saling mengasihi, saling tolong-menolong ya Tuhan, boleh saling memberikan pelayanan satu dengan yang lain, boleh saling memberikan kasih satu dengan yang lain Tuhan. Agar setiap gereja ini Tuhan, setiap jemaat kita tempat ini boleh memiliki satu kesatuan, satu kerinduan di dalam Tuhan, boleh memiliki rumah di dalam Engkau Tuhan, boleh membangun satu pelayanan di dalam Engkau. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan ini Tuhan boleh berasal daripada Engkau sendiri, boleh berasal daripada kasih Tuhan. Ya Tuhan, kerinduan kami juga ini membangun gereja ini untuk semakin hari boleh semakin melakukan kehendak Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar kami ini Tuhan, boleh melihat agar ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga ini pun boleh menjadi satu berita Injil, boleh menjadi satu berita sukacita kepada setiap lingkungan sekitar kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, inilah doa kami. Berkati gereja kami ini Tuhan, pakai gereja kami ini agar semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan saja.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mengucap syukur. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga akan berdoa untuk orang-orang terdekat kita. Kita berdoa untuk keluarga kita, mungkin orang tua, kakek, nenek, ataupun kakak, adik, semua kita doakan mereka yang setiap hari kita mungkin ada di rumah masih sampai pada hari ini. Keseharian kita mungkin melihat mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka pelayanan, bagaimana mereka juga memperlakukan seisi rumah. Mari sama-sama kita naikkan suara, kita berdoa untuk bagi mereka, dan biarlah rahmat daripada Tuhan boleh menyertai mereka. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga kami, yang mungkin pada hari ini kami setiap hari ada di rumah, setiap hari kami melihat mereka. Mungkin ya Tuhan ada perlakuan mereka yang tidak berkenan di hati kami, ataupun perlakuan kami yang tidak berkenan di hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai kami, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana kami bersikap kepada mereka, bagaimanapun kami juga berrekonsiliasi dengan mereka ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia Tuhan, tunjukkan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan juga terlebih lagi kami berdoa bagi mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, yang mereka lakukan hari lepas hari. Kiranya di dalam pekerjaan mereka pun mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan di dalam Engkau. Bahkan mereka melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang mereka lakukan, baik pelayanan yang mereka lakukan secara online, baik pelayanan yang mereka lakukan di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, ataupun pelayanan yang dilakukan di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan, pelayanan yang kami lakukan ini boleh menunjukkan kasih setia Tuhan, boleh menunjukkan Kristus di dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga Engkau berkati di dalam relasi kami ya Tuhan, di dalam keluarga ini, agar semakin hari semakin dibangun dalam Tuhan, boleh menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan, dan kami pun boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, yang ketiga juga kita berdoa, tidak henti-hentinya mungkin berita COVID ini semakin hari semakin meluas, ataupun semakin hari semakin meresahkan, ataupun juga kita selama ini tidak lagi membaca berita COVID, tapi kita tetap doakan untuk setiap oknum-oknum, baik itu dokter ataupun perawat, yang boleh tetap merawat setiap orang-orang sakit, boleh tetap merawat orang-orang yang mungkin secara langsung berkecimpung dengan dunia orang-orang yang sakit corona ini. Mari sama-sama kita doakan mereka, agar mereka boleh sungguh-sungguh melakukan bagian mereka, boleh merawat setiap orang-orang sakit dengan sungguh kesungguhan hati mereka, yang mereka meluangkan waktu mereka. Mari sama-sama kita naikkan suara, kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa juga untuk setiap dokter-dokter yang ada di negara kami ini secara khusus ya Tuhan. Untuk setiap perawat-perawat yang ada, yang boleh merawat-rawat setiap pasien yang ada. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang turun dan berkecimpung di dalam dunia orang-orang yang sakit COVID ya Tuhan. Ataupun juga dokter-dokter merawat orang-orang yang sakit yang lain. Tapi kiranya Tuhan, rahmat-Mu berikan kepada mereka, kasih setia daripada Tuhan berikan kepada mereka, sehingga ini boleh menguatkan kehidupan mereka ya Tuhan. Mungkin dalam hati kecil mereka melihat bahwa ini hal pekerjaan yang melelahkan, setiap hari berdatangan pasien yang baru, bahkan di dalam pikiran mereka, apakah keuntungan kami melakukan pekerjaan ini? Bahkan ini adalah juga nyawa bagi taruhan bagi mereka ya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, mereka boleh diberikan ketekunan di dalam hati mereka, agar mereka boleh sungguh-sungguh melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kasih sayang kepada setiap pasien-pasien yang ada. Sehingga ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka ini boleh setiap orang melihat ada kasih Tuhan di balik kemanusiaan yang ada ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang menjadi berbagian di dalam dunia kedokteran ini. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan ini boleh melakukan pekerjaan seperti daripada kasih Tuhan kepada setiap jemaat ini Tuhan. Dan mereka pun boleh melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan sendiri boleh merawat setiap orang-orang sakit. Dan setiap orang-orang sakit ini Tuhan boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan, boleh tetap berharap pertolongan dan kasih setia daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, indah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami ucap syukur. Amin. Saudara, yang terakhir kita juga akan berdoa untuk setiap pemerintah. Pemerintah mungkin memiliki pikiran-pikiran, memiliki rancangan-rancangan tertentu untuk menanggulangi setiap bencana yang ada, setiap dampak yang ada pada hari ini. Tapi kita doakan bagi mereka agar hikmat mereka boleh berjalan, hikmat daripada Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga boleh sungguh-sungguh negara kita ini boleh berjalan dengan penuh kesejahteraan dan menunjung kesejahteraan rakyat saja.
Mari sama-sama kita naikkan suara, kita berdoa bagi pemerintahan kita. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk setiap pemerintahan, secara khusus ya pemerintahan Indonesia yang mengatur, mengelola kedamaian sejahteraan untuk rakyat negara Indonesia ini, baik dari presiden sampai kepada RT RW. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat ya Tuhan, secara khusus juga untuk mereka menanggulangi bencana yang ada pada hari ini, memikirkan bagaimana roda ekonomi yang terjadi dalam negara Indonesia yang semakin hari semakin menipis, yang semakin hari semakin berkurang ya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, hikmat daripada Engkau menyertai setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Karena kami percaya ya Tuhan, setiap pemerintahan yang ada ini berasal daripada Engkau ya Tuhan. Tapi juga setiap pemerintahan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk bagi mereka yang duduk di dalam kursi pemerintahan, kiranya juga mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan setiap mereka mungkin yang ada di dalam hati mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang curang yang di hadapan Tuhan, kiranya Engkau menegur mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk dalam bangku pemerintahan, kiranya Tuhan Kau kuatkan iman mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, di dalam hal yang mereka lakukan. Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak dengan mudah menjual iman mereka demi hal-hal di luar sana, demi kekuasaan, demi kepopuleran, demi uang, dan demi yang lain-lain ya Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh tetap menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang-orang yang mereka layani, secara khusus di dalam bidang pemerintahan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mengucap syukur. Amin. Untuk doa berkat dan penutup saya minta Pendeta Rivo, dan kemudian akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Marilah jemaat sekalian kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal, pertolongan, kekuatan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Ibadah persekutuan firman dan doa pada malam hari ini selesai. Kita akan melanjutkan di dalam pemahaman Alkitab bersama-sama pada pukul 19.30. Tuhan Yesus memberkati.